kasih Tuhan. Diberkati hari ini. Amin. Tuhan, hari ini ada sukacita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum bersama-sama kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini, kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur oleh karena kasih anugerah-Mu saja Tuhan kami ada di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama bersatu hati di hadapan-Mu, membawa setiap kerinduan kami Tuhan, untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Mari Bapa, biarlah Engkau hadir di dalam setiap hati kami. Engkau layakan kami pagi hari ini, untuk membawa setiap pujian kami, dengan penuh kemenangan di hadapan-Mu. Roh Kudus, biarlah Engkau yang beracara dan berotoritas atas ibadah kami saat ini. Kami percaya dan yakin, bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa atas hidup kami, yang sanggup mengerjakan segala sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami. Kami terima setiap berkat-Mu, kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat, lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Amin. Kita semua percaya bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat. Amin. Dia satu-satunya pribadi yang sungguh menakjubkan buat kita semua, amin. Mari bersama-sama kita akan angkat pujian, kita nyatakan hatiku percaya. Mari gereja Tuhan. Kita menyatakan bahwa Dialah kekuatan dan mazmur dalam hidup kita. Yes.
apapun yang terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan, kami percaya Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan kami Bapa. Dan kami tidak akan pernah takut, kami tidak pernah khawatir, karena Engkaulah Allah yang menolong kami Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya Yesus, glory.
penuh kepada Tuhan Yesus, karena Dia satu-satunya penolong kita. Tidak ada Allah lain yang lebih dasar lagi selain Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Oh, haleluya. sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya.
bagiku. Berikan dan dipulihkan Kami masih percaya ya Allah, bahwa Engkau Allah yang sanggup, Allah yang mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan kami. Untuk itulah ya Allahku, kami senantiasa datang kepada Engkau, mengandalkan Engkau, karena kami tahu Engkaulah sumber solusi itu. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami yakin dan percaya Allah Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan membawa kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Sehingga apapun yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami siang hari ini, kami peroleh oleh karena pertolongan. Hadir di tengah kami, bawa kami dalam kebenaran. Urapi kami semua di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih kepada tim OMG, luar biasa. Saya secara pribadi diberkati dengan pelayanan panjenengan saat ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, minggu kemarin Pak Gembala berbicara mengenai bagaimana sikap kita menghadapi masalah-masalah pada akhir zaman ini. Beliau berbicara mengenai 5 hal kemarin. Masih ada yang ingat? Yang pertama apa? Segala sesuatu itu boleh terjadi karena seizin Tuhan, ya kan? Kemudian yang kedua, beliau ngendikan bahwa untuk itu jangan panik. Dan yang ketiga, ya sampaikan selalu andalkan Tuhan. Dan yang keempat, beliau mengatakan justru pada kesempatan seperti itulah waktunya kita apa? Memperkenalkan Kristus kepada keluarga dan tetangga kiri kanan, ya kan? Dan yang terakhir, masih ada yang ingat? Iya, puji Tuhan kalau masih ada yang ingat. Yang enggak ingat ya enggak apa-apa. Ya. Yang terakhir adalah apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya itu berbicara apa? Kalau saudara baca satu perikop penuh, di atasnya itu berbicara semuanya itu akan ditambahkan, itu berbicara mengenai kebutuhan fisik Bapak Ibu. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya mau melanjutkan khotbah yang disampaikan oleh beliau. Cuman saya bergeser. Kalau beliau berbicara mengenai masalah-masalah berkaitan dengan tanda-tanda zaman, yaitu ada apa aja? Darudah. Darudah itu adalah apa? Apa darudah? Ya, segala sesuatu musibah, ya. Kayak misalnya apa? Banjir. Kemudian apa? Lindu gede, ya, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi akhir zaman itu tanda-tandanya itu Bapak Ibu. Kemudian ada apa? Perang di sana sini. Ya kan? Dan kemudian ada apa? Sakit penyakit yang enggak ada obatnya. Ini tanda-tanda akhir zaman. Nah, kalau Pak Gembala kemarin fokus ke situ, saya lebih kepada permasalahan-permasalahan sehari-hari yang kita hadapi di akhir zaman ini. Baik itu permasalahan ekonomi, baik itu permasalahan rumah tangga, baik itu permasalahan yang bersifat kemasyarakatan. Nah, apa saja yang saya mau sampaikan? Next. Nah, ini dia.
Saya mau berbicara mengenai berjalan bersama Yesus. Jelas tujuannya, berjalan bersama Yesus untuk apa? Menghadapi segala masalah yang terjadi di akhir zaman ini. Nah, fokusnya saya pada 3 hal. Yang pertama adalah apa rencana Allah menciptakan manusia. Nah, dari sini nanti kita akan urut ke begitu ya, sehingga kemudian kita akan mengerti gandeng cenengnya itu seperti apa gitu ya. Jadi kita mau berbicara mengenai rencana Allah menciptakan manusia. Kemudian yang kedua, saya mau berbicara apa sih sebenarnya yang menjadi sumber masalah pada masa akhir zaman ini. Ya, masalah itu terjadi karena apa sebenarnya? Ya. Kemudian yang ketiga, kita mau berbicara atau saya mengajak saudara untuk apa? Mengerti bagaimana jalan keluar sampai kita kemudian mendapatkan penggenapan keselamatan. Jangan salah saudara, bahwa perjalanan kita itu di dalam rangka penggenapan keselamatan yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ya. Nah, kita akan masuki hal yang pertama, yaitu apa rencana Allah menciptakan manusia. Ya. Nah, ini saudara yang saya kasih, rencana Allah menciptakan manusia itu sebenarnya untuk apa? Next. Ini dia. Di dalam Yeremia 29:11 dan di dalam Efesus 1:4 dan 5. Nanti di Efesus dulu. Nah, ini yang Yeremia ini kemarin juga sudah disinggung oleh Pak Gembala. Nah, apa itu? Mari coba kita lihat. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dari 2 kitab ini, apa sebenarnya rencana Allah itu? Yuk. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Iya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, dari 2 kitab, jadi ada 4 ayat ini apa yang menjadi rencana Allah sesungguhnya? Next. Ini loh Bapak Ibu. Jadi Allah mengendaki, rencananya Allah itu sudah cetha welo-welo bahwa menjadi anak Allah dan memiliki masa depan yang penuh harapan. Menjadi anak Allah jelas kalau di dalam Efesus tadi. Supaya apa? Kita tetap kudus, tidak bercacat dan tidak bercela di hadapannya. Kalau Allah mengendaki supaya kita tetap kudus dan tidak bercacat dan tidak bercela di hadapannya, jelas rancangannya damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bukan rancangan kecelakaan. Karena memang Allah mengendaki seperti itu. Dan tidak hanya sampai di situ saudara. Tetapi untuk apa? Memberikan masa depan yang penuh harapan. Ini rencana Allah dalam kehidupan kita saudara. Total. Ini yang disebut dengan blueprint sebenarnya ya. Nah, nanti blueprint apa nanti saya akan jelaskan. Jadi rencana Allah dalam kehidupan manusia adalah menjadi anak Allah dan memiliki masa depan yang penuh harapan. Apa keuntungan kita menjadi anak Allah? Coba mari kita lihat. Next. Roma 8 ayat 17. Dan karena kita anaknya, maka kita akan ikut memiliki harta kekayaannya. Sebab segala yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus anaknya sekarang menjadi milik kita juga. Tetapi jikalau kita ingin mendapat bagian dalam kemuliaannya, maka kita harus juga mengambil bagian dalam penderitaannya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa keuntungan kita menjadi anak Allah? Jelas di sini sudah diterangkan dengan jelas. Bahwa kita ikut memiliki harta kekayaannya. Menjadi anak Allah kita dimampukan untuk memiliki harta kekayaan Allah sendiri. Bahkan dikatakan sebab segala yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus anaknya sekarang menjadi milik kita juga. Apa enggak hebat? Kita mewarisi apa yang Allah punyai dalam kehidupan kita saudara. Ini rencana Allah. Tetapi ada syaratnya di sini. Makanya dari syarat ini
kalau saudara sedang dimaki, dicaci, diludahi, didiskreditkan, ya, diperlakukan tidak adil di tengah-tengah masyarakat, jangan kecil hati panjenengan. Karena apa? Panjenengan sebenarnya sedang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Bersyukur dalam situasi seperti itu. Dengan demikian maka saudara akan mewarisi kekayaan Allah di dalam Kristus Yesus. Karena saudara sudah mengambil bagian penderitaan di dalam Kristus. Dan ini dahsyat saudara. Jadi jelas apa yang menjadi rencana Allah tadi di dalam kehidupan kita, yaitu, monggo, ini dia Bapak Ibu. Dan inilah yang disebut dengan blueprint. Blueprintnya Allah. Apa blueprint? Next. Ini dia, ini blueprint ya, terus. Nah, ini dia. Jadi bagi pengerja bangunan, tukang, dan mungkin juga desainer juga ngerti tentang ini, dan bahkan arsitek ngerti. Blueprint itu berisi apa tuh saudara? Gambaran sesuatu, ya, barang, benda, bahkan apapun, ya. Kalau misalnya seorang desainer mau membuat kursi, pertama itu yang dilakukan itu adalah menggambar di dalam cetak biru atau blueprint itu saudara. Dan di dalam blueprint ini semuanya sudah jelas dijelaskan dengan luar biasa. Sikile engko kudune papat, kemudian ini nanti harus dimatikan dengan sekrup apa engsel, semuanya sudah diceritakan di sini. Bahkan kalau rumah pun juga demikian saudara. Di dalam rancangan ini sudah dijelaskan pasire kingko sekian rit, batune ke batu kali sekian, boto sekian, kingko kudu enek jendela sekian, pintune sekian, semuanya sudah dijelaskan di sini. Dan ini sebenarnya adalah gambaran jadi, tetapi masih di dalam imajinasi atau bayangan. Nah, untuk merealisasikan maka kemudian dibuatlah sejatinya bangunan itu. Nah, ini biasanya yang ada di sini adalah para tukang, ya, merealisasikan apa yang sudah ada di gambar atau dari benak dari arsitek ini. Apakah ini bisa plek? Nah, ini masalahnya. Seharusnya kadang ada, ini diameter besinya harusnya sekian, tinggu seluk, tinggu dedek dan lain sebagainya. Tapi sok meleset dalam menerjemahkan. Dan dalam kehidupan kita pun juga demikian saudara. Allah sudah memiliki rencana yang begitu dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali realisasinya, kenyataannya kita nalingsir dari rencana Allah itu. Keluar dari rencana Allah karena apa? Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Next. Rencana Allah begitu daki-daki saudara. Yaitu menjadi anak Allah dan memiliki masa depan yang penuh harapan. Ini rencana Allah. Mulai sebelum dunia dijadikan. Next. Coba mari kita lihat. Dan Allah saudara, untuk kita bisa sampai ke sini, Allah itu memperlengkapi kita dengan luar biasa. Jadi Allah itu bukan perancang yang sakarpe dewe. Saudara bisa sampai ke sini, tapi Allah tahu bahwa untuk sampai di sini saudara tidak bisa berjalan sendiri, maka kemudian saudara diperlengkapi di sini. Apa aja perlengkapan Allah itu saudara? Ini dia, monggo. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28, ya. Kemudian diberkatinya mereka dengan ucapan, beranak cuculah yang banyak, supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi serta menguasainya. Kamu kutugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang lain yang liar. Ya, sampai di situ bertahan dulu. Saudara yang saya kasih, jelas Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Kita diperlengkapi serupa dengan Allah.
serupa, mendekati, tidak sama. Oh Allah Sang Pencipta, Maha Pencipta, Maha Pencipta. Kita adalah pencipta. Terbukti saudara, manusia bisa membuat apa saja, meskipun dia bukan Sang Pencipta, bukan Maha Pencipta. Karena apa? Karena memiliki gambar Allah, diberikan kemampuan, hikmat. Ini modal yang harusnya kita syukuri dan kita pergunakan di dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir Allah. Dan bukan hanya itu saudara. Kalau saudara lihat di dalam ini, Kejadian 1 ayat 28, seringkali saya mengatakan ini apa? Mandat pembangunan. Sudah diperlengkapi dan kemudian saudara awal diberkati dengan luar biasa. Jadi disempurnakan pada waktu itu sebelum Allah memberikan mandat kepada kita. Apa mandat kita? Mandat pembangunan itu. Jelas beranak cucu, menguasai bumi. Bahkan Allah merindukan supaya kita apa? Diberi tugas untuk apa? Mengurus segala isinya saudara. Ini yang disebut dengan partner rekansa kerja. Next. Jadi Allah saudara di dalam rangka merencanakan segala sesuatu, Allah sudah memperlengkapi kita dengan luar biasa. Sayangnya saudara, kita tidak berjalan sesuai dengan rencana Allah. Next. Ini loh saudara, biang keroknya. Rencana Allah yang begitu daki-daki supaya kita sampai kepada rencana Allah yang begitu mulia itu hancur berantakan oleh karena dosa. Dosa itu terjemahnya tidak tepat sasaran saudara. Berarti apa? Sasarannya ke sini, tetapi ternyata manusia melaku sakarpe udele dewi. Iya Pak ya? Iya. Naik gelem ngakoni. Akhirnya apa saudara? Kita tidak bisa sampai di sini. Next. Ini dia. Next. Ya, itu dia. Oleh karena dosa, manusia terpisah dari Allah dan dia tidak bisa melihat lagi rencana yang luar biasa itu. Karena apa? Ketika kemudian dia masuk di dalam dosa ini, dia lebih mengandalkan kekuatannya sendiri, berjalan menurut kekuatannya sendiri. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Rencana Allah itu yang menciptakan Allah. Dan mustahil kalau rencana Allah itu akan kau capai hanya dengan kekuatanmu sendiri. Mustahil. Saudara bisa mencapai rencana Allah itu kalau saudara berjalan bersama Allah. Camkan ini saudara. Next. Ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan Ini kemuliaan Allah. Next. Dosa yang menjadi penghalang. Nah dengan demikian kita sudah masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua. Apa yang menjadi sumber masalah pada masa akhir zaman ini? Dosa saudara. Karena kita berdosa, maka semua masalah itu akhirnya datang dalam kehidupan kita bertubi-tubi dan kita tidak bisa mencari solusi. Ini loh saudara. Lah terus bagaimana next? Nah lantas bagaimana? Ini dia, monggo. Roma 6, 11, 12. Demikianlah dirimu, kamu harus menyadari bahwa dirimu sudah mati terhadap dosa dan hidup untuk Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itu, janganlah membiarkan dosa menguasai tubuhmu yang fana sehingga kamu taat terhadap keinginannya. Dan jangan pula menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat kejahatan. Akan tetapi, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai yang hidup dari antara yang mati dan anggota-anggota tubuhmu sebagai alat kebenaran Allah. Saudara, ketika saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengundangnya secara pribadi, saudara diberi kemampuan untuk meninggalkan dosa. Jangan salah. Saudara diberi kemampuan untuk meninggalkannya. Dia jelas tadi. Makanya saudara, kalau kita mau mencapai rencana Allah yang begitu mulia tadi, tinggalkan dosa, kemudian apa? Pakai seluruh apa? Anggota tubuh kita itu hanya untuk kemuliaan nama Allah. Jangan untuk yang sesat-sesat lagi. Amin. Amin.
Ini loh Bapak Ibu. Lantas kemudian bagaimana caranya? Yuk next. Nah ini, kita sudah sebentar. Sebentar. Aja ke susu ya. Pelan-pelan. Nah, inilah saudara, kita sudah masuk ke tujuan pengajaran khotbah yang ketiga. Cepat ya, ngebut saudara. Wis apil, but gitu ya. Ini. Bagaimana jalan keluar sampai kita mendapatkan penggenapan keselamatan melalui masalah yang ada? Ya. Apa jalan keluarnya saudara? Next. Nah, gitu. Matur nuwun. Next. Ya, gitu kan penak. Nah, ini saudara. Apa? Meratobat. Bertobat. Ada yang mengatakan, aku harus mertobat loh mas. Tapi nyatanya masalah yuji enek. Ya. Karena ketika saudara meninggalkan dosa kemudian bertobat, bukan berarti kemudian masalah itu akan hilang. Bukan. Jangan salah, masalah itu Allah izinkan terjadi. Ingat, nyambung dengan Pak Teddy kemarin. Yang pertama apa? Segala sesuatu terjadi seizin Allah. Masalah terjadi oleh karena Allah mengizinkannya. Untuk apa? Menyempurnakan kita di hadapannya. Amin. Maka kemudian apa? Maknai arti pertobatan itu dengan benar. Bertobat kepada Tuhan. Karena ketika kita bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kemudian yang terjadi apa di sini? Next. Ya, kita akan menjadi ciptaan baru. Jangan salah. Kita menjadi titah engkang enggal Bapak Ibu. Jangan hanya sampai di situ. Ini maknanya dalam. Ya, coba mari kita lihat ayatnya dulu. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini dia. Kalau saudara membuat apa? Kesalahan dulu waktu SD, pulpen jarang-jarang, pakai apa? Pensil, ya. Nek salah kemudian dibusa. Tetapi hasil busaannya itu masih ada enggak telasnya? Masih. Nah Allah kita tidak seperti itu. Kita dijadikan titah engkang enggal itu maksudnya apa? Kesalahan kita itu dirobek oleh Allah. Dan kemudian saudara diberikan halaman baru. Kertas baru. Sing ora enek telase. Baru kinyis-kinyis. Maknai itu sebagai pertobatan yang sejati. Maka dengan hal yang baru itu, dengan kerangka cipta yang baru itu, saudara diberikan visi yang baru oleh Allah. Next. Coba. Nah ini dia. Saudara diberikan visi yang baru. Visi itu apa? Next. Ini saudara visi itu. Visi itu adalah kemampuan untuk melihat keinginan suci, ya, yang telah ditaruh Allah dalam batin, dalam hati, di dalam pusat kendali hidupmu. Guna apa saudara? Menjawab sebuah kebutuhan. Jadi ketika saudara bertobat, saudara diberikan visi baru. Karena saudara memang ciptaan baru. Sing kebak dosa mleketek itu sudah disingkirkan oleh Allah. Dan saudara baru kinyis-kinyis. Amin. Amin. Katakan kiri kanan. Kita baru loh. Ora sah isen-isen wong baru tenan kok. Iya kan? Ini loh, kadang enek sing bereaksi dengan semangatnya, ning enek yo sing malah wedi aku. Enggak guyon ya. Oke, yuk. Jadi melalui kehidupan yang baru ini, ya, kita diberikan visi yang baru. Lah visi ini untuk apa? Penglihatan ini untuk apa? Kemampuan untuk melihat keinginan suci yang ada di dalam batin kita. Yang tadi kita tidak bisa melihatnya oleh karena dosa. Wah ini meleketek, sing suci-suci ora bakal iso kelihatan. Tetapi ketika kita bertobat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, maka visi ini mulai cetha welo-welo, terang trarwoco. Genah. Itu loh saudara.
Lapis ini untuk melihat apa? Next. Ya, lagi. Ini dia. Setelah kita bertobat menjadi ciptaan baru, kita diberikan kemampuan lagi untuk melihat rencana Allah semula, saudara. Dan melaluinya saudara akan bergerak, berjalan menuju ke sini lagi. Tetapi ketika saudara ada di dalam dosa, tidak akan mungkin saudara sampai di sini. Yang ada apa? Muter-muter. Karena apa? Saudara berjalan dengan kekuatan sendiri. Di awal saya sudah ngomong kepada panjenengan. Hidup kita itu yang merencanakan adalah Allah. Dunia ini yang menciptakan adalah Allah. Kalau kita mau menuju ke rencana Allah, kita harus berjalan bersama Allah. Saudara berjalan sendiri, babak belur. Iya, babak belur. Amin. Ora usah ngomong babak belur kiwa tengan, gak usah. Ya, dibatin aja. Oh, babak belur. Oke, yuk next. Ini dia, next. Saudara, untuk menjadi anak Allah dan memiliki masa depan yang penuh harapan, apa yang harus kita lakukan tadi? Next, yang pertama. Kita harus apa? Katakan kiri kanan sekarang, tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Iya. Ojo sembrono karo dosa. Halah mas mung sithik kae ora apa-apa. Enggak. Dosa itu adalah kekejian bagi Allah. Kalau saudara buka di dalam Yesaya 59 ayat 2, di situ sudah jelas. Oleh karena dosa, Allah tidak menyedengkan telinganya kepada saudara. Itu loh. Gak ada dosa kecil, gak ada dosa besar. Dosa ya dosa. Dan itu kekejian bagi Allah. Tinggalkan dosa. Enggak bisa enggak saudara. Tinggalkan dosa. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan next? Nah ini, berjalan dengan Kristus. Ini nanti yang akan kita lihat di sini ya. Jelas kita harus berjalan dengan Kristus. Kenapa? Coba mari kita mau melihat 3 tahapan keselamatan. Next. Ada 3 tahapan keselamatan. Yang pertama, kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat. Ini sebagai basic. Ini menjadi dasar. Dan kalau sudah saya tanyakan, saya berkali-kali menantang ketika saya doa atau ketika saya khotbah di sini, rata-rata tidak ada yang ini. Berarti apa? Kesimpulan saya, saudara sudah memiliki Kristus. Saudara sudah memiliki dasar. Saudara sudah mengundang dia secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan tahapan pertama ini sudah kita lalui. Baru kemudian kita akan masuk ke dalam apa? Tahapan yang kedua. Apa tahapan yang kedua? Ini dia saudara. Hidup dalam atau berjalan bersama Yesus. Di dalam Kristus. Maksudnya apa? Hidup di dalam Kristus atau berjalan bersama Kristus. Ini tahapan yang kedua. Ya. Baru nanti kita akan masuk. Ini belum. Masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu apa? Kegenapan atau kepenuhan keselamatan pada akhir zaman. Baru keselamatan itu akan kita dapatkan pada akhir zaman itu. Yaitu pada saat kedatangan Kristus kali yang kedua. Ini loh saudara. Nah sekarang ini kita ada di mana next? Ada di sini saudara. Harusnya kita mengandalkan Tuhan, hidup bersama dengan Kristus dan berjalan bersama Kristus. Tidak bisa tidak. Apakah kemudian ini menjamin bahwa kemudian masalah kita akan hilang? Tidak, tadi sudah saya katakan. Tetapi saudara yang saya kasih, berkali-kali saya katakan dari mimbar yang sama ini, bahwa ketika saudara berjalan bersama Kristus, berdampingan bersama Kristus, saudara menjadi partnernya Kristus, menjadi rekan sekerjanya Kristus, saudara akan seiring bersama dengan Kristus. Dan ketika terjadi masalah, saudara akan diberikan kekuatan, diberikan dorongan, diberikan arahan, diberikan jalan keluar. Ini loh. Beda saudara. Tapi ketika saudara masih di dalam dosa, kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan tadi sudah saya katakan, saudara tidak akan pergi kemana-mana ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri.
Tapi bersama dengan Kristus saudara akan diberikan solusi itu saudara. Diberikan jalan keluar. Masalah tetap ada ya. Karena seringkali masalah digunakan oleh Kristus untuk menyempurnakan kita. Jangan salah. Lantas bagaimana? Next. Bagaimana? Pertanyaannya harus dijawab. Next. Ya, monggo dibahas. 1 Korintus 3, 9 dan 10. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan menampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya, next. Next. Ini saudara. Tadi dikatakan kita itu adalah bangunan Allah. Paulus mengatakan tadi. Kita ini adalah bangunan Allah dan Kristus next. Itu yang menjadi dasar kehidupan kita. Terserah saudara, bangunan ini sebenarnya berbicara apa? Bisa berbicara kehidupan rohani saudara. Bisa berbicara mengenai kehidupan rumah tangga saudara. Bisa berbicara mengenai apa? Kehidupan bermasyarakat saudara. Dasarnya sama, yaitu Kristus. Makanya setiap kali mau baptis mesti ada pelajaran keselamatan. Karena sisi rohani kita harus dibangun di atas Kristus. Bahkan sebelum pelajaran nikah atau pranikah, dasarnya adalah apa? Kristus. Menerima Kristus dulu. Kalau di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dikatakan apa? Dan di atas semuanya itu kenakanlah Kristus sebagai apa? Sebagai pengikat yang mempersatukan, dan bukan hanya mempersatukan, tetapi juga menyempurnakan. Bagaimana kita bisa diikat oleh kasih yang berbentuk agape tadi kalau kita tidak menerima Kristus. Karena agape itu, kasih itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi dasarnya adalah Kristus saudara. Bangunan rohanimu dasarnya harus Kristus. Bangunan rumah tanggamu dasarnya oleh Kristus. Nah dengan demikian tidak akan ada piring terbang. Ya, kalau toh ada piring terbang, akhirnya apa? Rekoso. Ayo dek dilumpukke meneh disambung siji-sijine. Iya kan wis damai kok. Iya Pak ya? Iya. Itu loh. Abote ning ngono kuwi. Bahkan kehidupanmu berumah tangga pun dasarnya harus Kristus. Kehidupan bertetangga pun dasarnya harus Kristus. Agape itu. Kasih yang walaupun. Nah terserah kepada saudara, tadi sudah dikatakan mau membangun next dengan emas atau dengan apa? Batu permata next ataupun dengan kayu, terserah. Tergantung dari panjenengan, inilah yang disebut dengan kehendak bebas tadi. Sudah menerima Kristus, Allah kita itu bukan Allah yang diktator. Setelah diciptakan kemudian, ayo kowe ngalor, awake dhewe ngalor. Ayo kowe ngidul. Maju. Itu robot. Allah kita tidak seperti itu. Saudara diberikan kehendak bebas. Bangun pagi-pagi, arep buka Alkitab, apa golek sepatu playon. Gusti Allah ora kon ndurno. Wih, kudune maca Alkitab, enggak seperti itu. Saudara diberi kehendak bebas. Tergantung dari saudara. Emas, mau bangun dengan emas? Sebenarnya ada perak tadi, tapi tipikalnya hampir sama. Saya ambil satu. Batu permata atau kayu? Ada kayu, ada rumput kering dan jerami. Tipikalnya sama. Saya ambil satu. Terserah saudara.
Tetapi jelas tadi dikatakan dari 1 Korintus tadi, bahwa kelak kemudian hari, harinya Tuhan akan dinyatakan seperti apa saudara? Ini loh, next. Hah, seperti api. Iya, ini api, gambar api. Nah, kalau kemudian kelak kemudian hari untuk menguji bangunanmu itu dengan api, kira-kira dari 3 ini yang bertahan mana? Ayo ngendikan, saiki jenengan sing ngendikan. Dan terima kasih. Next. Betul, hore. Ya. Emas. Emas yang bertahan. Berarti apa? Kualitas bangunan rohani, bukan rohami. Rohanimu adalah jos gandos. Top markotop. Luar binasa. Biasa, ya. Cuman permasalahannya, bangunan yang berkualitas emas itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita lihat. Ini dia. Bangunan emas itu harus dibangun dengan kehidupan sehari-hari ini loh saudara. Isi kehidupanmu dengan pujian, penyembahan, baca firman, ojo gurmo coto, dan melakukannya. Juga doa. Ini harusnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kehidupan kita adalah kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Kehidupan yang berjalan bersama Kristus. Kehidupan yang ada di dalam Kristus. Wah kuwi bendina neng kene yo ndonga terus Mas. Maca Alkitab yo. Mung sok kadang ora gitu kan. Nyatane yo masalah saya tadi sudah ngomong. Apakah kemudian kalau panjenengan sudah hidup di dalam ini, kemudian masalah bablasang ini? Enggak, saudara. Saya sudah berkali-kali tadi, saya lupa menghitungnya berapa kali saya ngomong. Masalah itu terjadi karena Allah izinkan terjadi. Di dalam rangka apa saudara? Menyempurnakan panjenengan di hadapannya. Sebab dengan masalah saudara akan kelihatan, iki bangun emas, apa nganggo kayu. Api itu bisa berupa masalah, saudara. Nek nganggo kayu, urung apa-apa wis keok. Bablas. Dadi awu. Angin teko, awune ora genah ning endi. Ya Pak ya? Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi, saudara. Jadi ketika saudara hidup di dalam seperti ini, bukan berarti masalah hilang. Tetapi saya mau katakan, ketika saudara mengisi kehidupan seperti ini, terutama baca firman, saudara memiliki dasar yang kuat untuk berjalan bersama Tuhan. Sehingga ketika api itu datang, masalah itu datang, saudara diberikan kemampuan. Saudara diberikan jalan keluar, saudara diberikan kekuatan untuk melampauinya. Ini bedanya saudara. Jalan tol aja sing jenenge jalan tol katanya bebas hambatan. Tapi nyatanya banyak tabrakan. Bahkan apa? Banyak yang nabrak apa? Nabrak kewan, kucing dan lain-lain. Bisa masuk. Jadi masalah itu tidak akan hilang dalam kehidupan kita. Sampai jalan tol yang bebas hambatan, nyatanya masih ada hambatan kok. Itu loh saudara. Tetapi itu tadi. Kalau saudara memiliki kehidupan yang seperti ini, saudara akan berjalan bersama Yesus. Amin. Dan saudara akan diberikan kemampuan untuk apa? Untuk melaluinya, untuk melewatinya. Amin. Dan saudara akan diberikan kemenangan. Bahkan dikatakan lebih daripada pemenang. Ini yang disebut dengan berjalan bersama Yesus. Coba next. Next. Nah ini dia. Jadi hidup dalam atau berjalan bersama Yesus itu ini loh saudara. Andalkan Tuhan. Intim dengan Dia. Memang tidak menjamin masalah hilang. Tetapi saudara diberi solusi. Untuk bisa mengambil makna dari masalah itu. Untuk menjadi saudara semakin serupa dengan Kristus. Kolose 3 yang ke-10 mengatakan itu.
kita diperbaharui setiap saat, setiap waktu. Sehingga dengan demikian saudara, coba next. Ini dia. Terima Yesus, yes sudah. Dan sekarang saatnya saudara apa? Berjalan bersama Yesus sehingga permasalahan akhir zaman ini saudara akan diberikan apa? Solusi. Dan akhirnya saudara tinggal menunggu next. Menunggu penggenapan keselamatan itu. Tinggal menunggu itu. Dua hal ini sudah saudara lakukan dan ini tetap berjalan sampai saat ini harus saudara lakukan. Sehingga akhirnya apa? Biar pemenuhan terhadap rencana Allah yaitu keselamatan itu bisa kita lalui. Amin. Lu kok menanggapi? Amin. Oh, haleluya. Yuk gandeng wis amin memuji nama Tuhan. Pujikan pujian ini dari dasar hati saudara. Resapi setiap kata-kata yang ada. Biar saudara dibawa dalam hadirat Allah untuk introspeksi. Ya. Amin. Allah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Di setiap musim kehidupan kita, entah susah, entah bahagia, entah menderita, Allah ada. Tergantung dari kita mau berjalan bersama Dia atau tidak. Amin. Haleluya. Kekuatan kita hanya bersama Kristus. Tidak ada yang lain. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Allah tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendiri. Ketika kita menyadari dan berpartner kepada Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, saudara akan dimampukan untuk melewati segala sesuatu. Masalah sebesar apapun, saudara akan dibawa di dalam perkenanannya Allah, saudara. Amin. Teguhkan hatiku. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bertindak. Bahkan Allah kita yang bertindak. Bukan hanya kita, Allah yang membantu bertindak, memberikan pertolongan kepada kita. Andalkan Dia mulai sekarang. Haleluya. Kita akan pujikan ini sekali lagi dari dasar hati. Resapi setiap perkataan. Amin. Dan sambil berintrospeksi diri. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Setiap musim kehidupan kami Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Allah. Ya, Engkau tidak meninggalkan kami sendirian Tuhan. Bahkan Kau memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, kemampuan. Ya Yesus, kekuatan itu yaitu kekuatan bersama dengan Engkau itu yang memampukan kami. Haleluya. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan Engkau memberikan jalan keluar, Engkau bertindak untuk kami keluar dari setiap permasalahan apapun permasalahan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan silakan bangkit berdiri. Haleluya. Mari saya ajak untuk bangkit berdiri saudara. Haleluya. Engkau yang bertindak. Engkau yang akan mengerjakannya. Engkau memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Ya, itu sebagai anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami ketika kami mengandalkan. Haleluya.
Haleluya. Musik tetap berjalan. Saudara yang saya kasihi, saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan saudara. Tetapi saat ini saya mengajak saudara, apapun yang menjadi permasalahanmu saat ini, sebesar apapun, masalahmu apapun itu, wenengkan mana hati saudara. Dan sekarang ungkapkan itu kepada Tuhan. Dan jangan lupa, kalau saat ini engkau masih berjalan di dalam dosa, engkau tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tinggalkan itu. Katakan kepada Tuhan, aku berjanji kepadamu Tuhan untuk meninggalkannya. Dan mulai saat ini aku mau berjalan bersama dengan engkau. Dan sekarang saya berikan waktu kepada saudara. Ungkapkan apapun yang menjadi permasalahan hidup saudara. Mungkin saudara saat ini diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah ekonomi yang begitu berat. Atau mungkin saat ini Allah mengizinkan saudara untuk mengalami masalah keluarga yang begitu rumit, yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Atau mungkin Allah izinkan dalam kehidupan bersama tetangga kiri kanan, Allah izinkan terjadi masalah yang luar biasa. Andalkan Tuhan saat ini. Dan mintalah Tuhan untuk campur tangan. Janji firman Tuhan, Allah akan bersamamu. Allah akan berjalan bersamamu, memberikan arahan, memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Andalkan Dia. Dialah yang tidak pernah mengecewakan. Dialah yang berjanji tetapi juga Allah yang menggenapi. Asalkan saudara mau dan mengatakan, ya Tuhan, aku berserah. Aku sudah tidak kuat. Aku mau Engkau campur tangan. Sekecil apapun itu, kalau itu datang dari kerendahan hati saudara, Allah akan menangkap itu. Dan Allah akan bekerja. Semua katakan, masalah tidak akan pergi dari kehidupanmu. Tetapi engkau akan diberikan kuat kuasa oleh Allah untuk menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Ini penawaran yang luar biasa oleh Allah kita, yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Setelah saudara menyampaikan apa yang menjadi isi hati saudara kepada Tuhan saat ini, kita sekali lagi akan memuji pujian ini dari awal. Dan setelah itu saya akan berdoa untuk saudara. Amin. Jadikan pujian ini pujian iman dalam hatimu. Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Andalkan Dia. Di dalam setiap musim kehidupanmu, Allah tidak akan pernah meninggalkan. Permasalahannya cuma satu, engkau mau atau tidak untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Itu saja. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, Engkau Allah yang menjadi sumber kehidupan kami. Kami tidak meragukan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memampukan untuk kami boleh menjalani dan mengalami permasalahan. Bahkan Kau membawa perkenanan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberikan kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
anugerahmu besar. Amin. besar melimpah. Beri kemuliaan untuk lagi itu. Beri kemuliaan untuk lagi. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah seperti itu. Allah yang tidak pernah meninggalkan, bahkan Allah yang tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau selalu senantiasa ada di dalam setiap musim kehidupan kami, dan kami mengucap syukur. Saatnya ya Allahku, mari Tuhan mampukan kami untuk setiap saat, setiap waktu kami berjalan bersama dengan Engkau. Sebab ketika kami berjalan bersama dengan Engkau ya Allahku, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan solusi, bahkan Engkau turut bertindak di dalam kehidupan kami untuk menyelesaikan solusi kami itu. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan, sungguh luar biasa. Kalau saat ini kita boleh kembali diingatkan dan diperlengkapi dahsyat oleh perkataan firman Tuhan. Senantiasa berjalan bersama Tuhan sampai akhir nanti, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Baiklah, saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kekasih. Kami segenap Jemaat Gereja Gideonayu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Sudarmono yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, dan kita semua diberkati. Amin. Kami akan membawakan pengumuman dari gereja kita. Yang pertama yaitu untuk ibadah umum setiap hari Minggu dilaksanakan seperti biasa 3 kali, yaitu ibadah pagi jam 6:30 dan ibadah siang jam 9, bahkan untuk sore jam 5. Oleh sebab itu untuk jemaat semua yang beribadah harus mematuhi protokol kesehatan. Dari rumah biasa kita sudah memakai masker dengan benar, dan sampai di gereja kita akan mencuci tangan atau kita akan memakai hand sanitizer yang sudah disediakan oleh panitia maupun setiap pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, dan tidak diperkenankan untuk bergerombol di dalam atau setelah ibadah selesai, dan kita harus menjaga jarak di dalam peribadatan seperti saat ini yang sudah kita lakukan. Dan pengumuman yang kedua yaitu untuk Komsel berjalan seperti biasa setiap hari Selasa sampai hari Kamis dan jam 7 malam. Dan Komsel dimulai sesuai dengan Komsel yang ditentukan masing-masing dari jadwal yang sudah disediakan dari gereja dan yang sudah diinformasikan oleh para pintas dari setiap Komsel. Dan yang ketiga, TK Kalvari masih menerima pendaftaran peserta anak didik dari Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan untuk anak-anaknya yang mau masuk TK di TK Kalvari ini. Anak-anak yang akan dididik takut akan Tuhan. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya dari usia kecil 3 sampai 6 tahun, bisa datang ke TK Kalvari yang ada di Ngadisono mulai hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Dan kami segenap jemaat gereja juga mengucapkan terima kasih untuk setiap Bapak Ibu yang sudah memberikan di dalam untuk acara Mubes yang akan diadakan besok tanggal 15 sampai 17 Juni 2021 yang ada di El Bethel. Juga saat ini kita akan bersama-sama berdoa untuk mendukung acara Mubes yang akan diadakan di El Bethel, para pelayan Tuhan untuk bisa berjalan dengan lancar
para pendeta-pendeta di seluruh Indonesia. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama bangkit berdiri untuk kita mengakhiri di dalam peribadatan kita saat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki Allah yang senantiasa mengatur di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami senantiasa Tuhan, Engkau yang akan menuntun setiap perjalanan kami bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu yang saat ini kami dapatkan Tuhan, kami terima Tuhan, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, sehingga kami memiliki masa depan yang penuh harapan Tuhan, yang Allah sudah sediakan bagi kami. Kami saat ini Tuhan, satukan hati kami satukan doa kami untuk setiap persembahan yang sudah kami berikan di hadapan Engkau Tuhan. Kiranya Allah akan menguduskan, menyucikan setiap persembahan yang sudah kami berikan ini Bapa. Biarlah ini untuk memperluas pekerjaan-Mu. Engkau akan campur tangan untuk setiap tim pengelola keuangan di gereja kami. Allah yang senantiasa memberikan hikmat, marifat, kemampuan untuk pengelolaan ini dengan baik. Dan ini untuk memperluas akan pekerjaan-Mu di gereja-Mu di tempat ini. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkati di dalam usaha pekerjaan, di dalam setiap pendidikan mereka. Bahkan Tuhan di dalam setiap pergumulan mereka Bapa. Terima kasih dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap agenda ke depan, minggu ke depan ini Tuhan. Baik untuk TK Kalvari, baik untuk PPA, baik untuk Mubas yang akan dilakukan Tuhan di dalam 1 minggu ini. Bapa dalam surga, kami butuh hikmat dari Engkau. Kami butuh Tuhan pewahyuan yang dari Engkau. Bahkan kami butuh Tuhan campur tangan-Mu. Sehingga di dalam kegiatan 1 minggu baik di TK, baik di PPA Kalvari, baik yang ada di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam Komsel pun Tuhan, Allah senantiasa campur tangan, Allah senantiasa bekerja Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Untuk kami bisa Tuhan melakukan setiap tugas kami ini dengan baik Tuhan. Bahkan acara-Mu kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Biar Allah sendiri yang akan campur tangan, biar Allah sendiri yang akan bekerja Tuhan di dalam acara Mubes ini dengan baik. Setiap hamba-hamba Tuhan yang akan datang Tuhan, bahkan yang akan mengikuti acara Mubes ini Tuhan, Allah mempersiapkan dari saat ini. Engkau akan menjaga setiap kesehatan hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-hamba-Mu di dalam acara Mubes ini dapat melakukan dengan baik, dapat menerima setiap apapun yang dia dapatkan demi kemajuan gereja-gereja Gideon Tuhan. Dan Engkau yang akan campur tangan Tuhan, Engkau yang akan jauhkan dari sakit penyakit, Engkau akan jauhkan dari setiap mara bahaya Tuhan. Sehingga setiap hamba-hamba Tuhan yang akan berkumpul ini nanti Tuhan dapat pewahyuan yang dari Engkau, dapat berkat yang luar biasa yang sudah Allah sediakan Tuhan. Terima kasih dalam surga, terima kasih. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu saat ini juga Tuhan, yang hadir pada siang hari ini. Allah yang akan campur tangan, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi permasalahannya, dalam nama Yesus. Sepulang dari tempat ini, mujizat Allah akan terjadi kepada setiap jemaat-jemaat di tempat ini. Bahkan Tuhan, kesetiaan, ketaatan Tuhan, untuk kami tetap ada di dalam kehendak-Mu, itu yang akan kami lakukan. Kami menjadi anak-anak yang penuh kemenangan yang dari Engkau. Terima kasih dalam surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur senantiasa. Sama seperti halnya Yabes ya Allah. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu. Engkau yang akan memberkati setiap usahanya, memberkati setiap pekerjaannya, memberkati usahanya. Engkau akan bawa naik, beruntung dengan kelimpahan. Kami yakin dan percaya. Bahkan Tuhan, tongkat dan gadamu itu melindungi mereka satu persatu, memelihara mereka satu persatu, sehingga malapetaka tidak akan ada dalam kehidupan. Engkau akan
bebaskan mereka dari segala malapetaka itu. Dan Tuhan, Hamba-Mu berdoa, kuasa darah-Mu melindungi, membungkus, menyertai, mentahirkan mereka dari segala sakit penyakit. Kami yakin dan percaya itu ya Allahku. Sama seperti halnya Yabes telah berteriak kepada Engkau, dan Engkau mendengar dan menjawab setiap doanya. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Semuanya dikasih Tuhan. Angkatkan tangan untuk berdoa kepada Tuhan. Diberkatilah engkau yang mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Engkau akan seperti sebuah pohon yang ditanam di tepian aliran air, di mana engkau akan merambatkan akar-akarmu ke tepi batang air itu. Daunmu tetap hijau. Kekeringan boleh terjadi, tetapi engkau tidak akan pernah mengalaminya. Dan engkau tetap menghasilkan buah. Saudaraku, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Allah akan bertindak di dalam setiap sisi kehidupanmu. Dan sekarang pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu di dalam nama Tuhan Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, bersama-sama katakan Amin.